kemuliaan orang yang membaca Quran, yang tilawah Al-Quran dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu wa minha anna ahlal Quran, sesungguhnya ahli Quran, miman yu'allima au yata'allamul Quran, baik dia posisinya ngajar maupun belajar. Hum khairun nas, mereka itu adalah sebaik-baiknya manusia. Gimana? Gelar ini membanggakan atau enggak? Khairun nas, guru Quran karo wong sing sinau Quran, belajar Quran, itu sebaik-baik manusia. Lagi perusahaan ono sebaik-baiknya karyawan ngono. Ono fotone Pak Agung ya. Karyawan terbaik bulan ini, seweneng bisa. Diriwayatkan an Utsman ibni Affan radhiyallahu taala anhu qala, menantu dua kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Utsman bin Affan meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua redaksi. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kenapa kok sebaik-baik kalian? Lawong yang ngajar Quran itu profesinya para nabi. Salah satu fungsi penting diutusnya para nabi-nabi itu adalah dalam rangka membacakan dan mengajarkan firman Allah. Silakan tengok surat Al-Jumu'ah ayat 2, surat Al-Baqarah ayat 151, surat Ali Imran ayat 100 sekian, hampir senada semuanya. Di antara fungsi diutusnya para nabi itu adalah mengajarkan kalamullah, mengajarkan firman-Nya Allah Ta'ala. Lalu nyontoh para nabi, baru nyontoh Michael Jordan 3 point 3 kali berturut-turut ngono wis seweneng wisan dia. Maka sekarang ini kita mirip mengamalkan seperti amalannya para nabi, yaitu ngajar Quran, seneng mesti. Oke. Wa fi riwayatin, riwayat yang lain, inna afdalakum, sesungguhnya yang paling utama di antara kalian, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dari hadis ini kita dulu bikin yel-yel, apapun profesi Anda, jadilah guru ngaji. Guru ngaji itu ndak harus Anda itu hafal Quran, ndak harus. Syukurlah hafal Quran. Kenapa? Lo tinggal melirik orang yang kemampuannya mungkin di bawah kita. Duwe tonggo gak iso maca Quran, cak. Sama lek mari maghrib timbangane meneng ge omah ngono. Tak parani bareng tak karo gedang goreng karo kita ngaji krok ngono. Simpel toh? Atau anake tonggo timbangane dolin nglobos ae. Lek dolen nang kene oleh bandulan, tapi marine kudu ngaji. Misale. Lah asik kok. Saya masih ingat iki sampean tok tak ceritani. Di kampung saya itu ada saudagar tebu. Di desa Padi Sudimoro, itu lahan perkebunan beliau. Jenenge Kaji titik-titik. Putranya yang barep itu jamaah kita di Muhammad Hatta, Wong Dampit. Itu satu kampung sama saya. Saya sebut saja namanya Kaji Saifi. Wonge krempeng cilik. Udah meninggal, udah puluhan tahun meninggalnya. Beliau itu rumahnya memanjang. Dari gerbang itu kira-kira sampai bangunan itu memanjang, wow,
Kalau saya pulang sekolah itu pagar itu tak kayak jodik. Itu rumahnya orang itu. Ya. Yang unik apa? Kena dinteni. Selasa, Rebo, Kemis, Jumat. Iki lek gak getas, onde-onde gedang goreng. Khusus malam Minggu ono mangane. Malam Jumat ono mangane. Itu cuman ngaji, belajar baca Quran sama beliau. Di Omeka Haji Saifi ini. Jadi seluruh orang yang beliau punya oma kontrakan cilik-cilik gitu. Ya ukuran 4x6, tapi banyak sekali kan. Semua anak kecil di kontrakan itu ngaji di tempat beliau. Di tempat beliau. Coba. Jadi kalau sing bayar ngajine itu, malah oleh gedang goreng, oleh sembarang kali. Di Haji Saifi. Itu putra beliau yang barep itu Jalan Bunga Leli itu. Oke. Jadi carane iku ono dadi guru ngaji itu. Enggak harus mendeklar ayas guru ngaji, enggak harus. Sing penting kan kelakuan, lha ngono. Ono arek cilik, ngaji dhisik lagi nih. Ayo. Gitu, ya. Oke, ini merealisasikan ini semua orang bisa. Tinggal melihat orang yang mungkin kamu tak ewangi. Jadi sama Quran itu banyak. Kalau kita hanya cuma mengandalkan jumlah guru ngaji, apa menasing sudah bersertifikat, maka pemberatasan buta aksara Al-Quran nggak akan selesai. Dan lagi pelayanan untuk ngajar Quran itu tingkatannya akeh. Ono belajar moco, ono belajar hafal Quran, ono belajar nulis, ono belajar memahami arti ini, ono moco kitab tafsir. Tinggal Anda mau ambil bagian yang mana. Mosok dadi tas dadi mbah misalnya, Pak Bambang atau Pak So, Pak Eri mari ngene. Tetangga kita. Itu jadi kakek itu kan membanggakan. Aku kepingin putuku iki iso maca Al-Fatihah pertama itu melalui aku. Ojo sampai anak kita, cucu kita pertama kali maca Al-Qur'an lah kok tutup wong liya Pak aku. Eman. Kenapa? Kalau anak kita itu mempelajari Al-Fatihah, Al-Fatihah itu akan dipraktekkan sepanjang hidup dia. Lah ngono sih? Mosok mulang Al-Fatihah gak iso, Pak? Lah gampang loh. Mulang Al-Fatihah gak iso. Nah, itu ambil itu peran itu. Baik, yang berikutnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'an. Ajarkanlah Quran. Waqra'uhu, wacakno, bacakanlah. Fa inna mathalal Qur'an liman ta'allamahu faqara'ahu wa qama bihi. Perumpamaan orang yang ngajar Quran, yang membaca Quran, yang berdiri sholat malam dengan Quran aifil lail di malam hari, kama thali jirabin mahsyuwin miskan yafuhu rihu fi kulli makan. Itu seperti satu wadah tertutup, wadah minyak wangi yang tertutup kemudian dibuka, yang aromanya itu semerbak kemana-mana. Ikulah diamalno, diajarkan, digunakan sholat malam. Digunakan sholat malam. Seperti wadah minyak wangi yang terbuka. Sampai lah tak cerita nih biar nih. Saya itu bisa berenang itu ndek Buyeng. Siapa tahu Buyeng, Ngerawan. Perbatasan Malang karo Lumajang. Siapa tahu Buyeng, Ngerawan. Tahu ya? Iku lek nyebrang titik di mudun iku lokasi Komdeka. Nyebrang wis Lumajang. Saya di situ masa kecilnya. Ya mek diluk lek perayaan sekolah. Biyen perayaan sekolah iku sak wulan, Bu. Biyen niku. Unggah-unggahan ngono perayaan sak wulan. Seneng. Nah, saya di situ. Saya bisa berenang itu di desa itu. Apa sing unik? Saya tidur di rumah belakangnya Mbah Mustafa. Mbah Mustafa wedok itu
Pokoknya gambaran istri ideal kayak beliau dalam benak saya. Bangun itu kira-kira jam 2 malam, nimbo, ngisi padasan, adus, bang kiai itu khas tak tek. Aku tidur di ruang tamu. Karena kelas 6 SD, gak tahajud gak masalah di makfuan ya. Itu kan tahajud kang wong tek tuwa. Ya kan, si nom-nom itu gak tahajud, sampe ndelok tok sret. Mbah Mus ngisi padasan, ya wudhu dan sebagainya lah. Nanti kira-kira 1 jam sebelum sholat subuh itu beliau baca Quran. Baca Quran. Ya Allah, ke desa, dan di sana itu khas. Lampu PLN itu hanya jam 5 sore sampai jam 10 malam. Desa zaman biyen niku ngono. Biyen niku siap-siap. Televisi itu TVRI itu ben celukane kudu TVRI Turi. Nah, Turi itu gak sampai entek wis. Jam 10:30, jam 10 wis mati wis sak desa iku watang wis. Jadi beliau itu rajin baca Quran, tertatih-tatih ke sumur sama nimbo itu baca Quran. Aku memang delok ngono tok. Ya Allah. Wong-wong biyen ngono niku. Gitu itu. Saiki tuangi langsung update status. Delok arek-arek ngirim opo ke Instagrame. Gitu. Ono notifikasi Shopee piro. Ngono sing dicek ngono iku. Yesus. Ya Allah. Ya. Artinya apa sih? Loh, rumah itu loh. Iki jare wong Jawa ya. Rumah yang gek jero ana maca Quran iku ana ionine. Apa ioni? Aura baik ngono. Aura baik. Iya wis, ana ionine ngono lho. Ana ionine. Anake malah gena-gena. Begitu. Oke. Wa mathalu man ta'allamahu faraqada wa huwa fi jawfihi. Perumpamaan orang yang mempelajari Quran tapi dia terus tidur, sementara Quran itu di rongga mulutnya. Kama thali jirabin ukiya ala miskin. Itu seperti wadah minyak wangi yang tertutup. Ditutup. Au muli amiskan warutuba alaihi. Itu penuh dengan minyak wangi, wewangian, tapi ditutup, ya gak mampu. Taruhlah mampu mek didik. Ya kan? Biasanya botol minyak wangi lah mampu didik ya. Nah, artinya ya kurang apa namanya? Kurang memberikan manfaat kepada orang lain. Wa minha anaman allama waladahul Quran. Di antara keutamaan berinteraksi dengan Quran adalah orang yang mengajarkan putranya membaca Quran, faqad haza khairan aziman la yusawihi khairan. Dia telah memberikan sebuah anugerah terbaik yang tidak ada yang menyamai hal itu. Wa nala ajran kariman la yuwazihi ajr. Dan dia mendapatkan pahala yang mulia yang tidak ada yang mengungguli lagi. Mulang anak dhewe maca Quran. Ya. Oke. Siapa yang baca biografinya ulama-ulama Jawa zaman dahulu? Mbah Hasyim Asy'ari iku ngaji Quran nang sapa? Khatam pertama nang bapake wong biyen iku. Iku ya Allah. Aku lagi cerita nang sampean pisan ya. Saya ngajar anak saya Azka itu sekarang sampai tadi pagi itu surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut. Yusuf itu masih surat Al-Maidah. Tapi yang ngono. Ganti surat itu 20.000. Semari ya. Jadi mulai Al-Baqarah sampai Al-A'raf berapa dulu? 30.000. Setelah Al-A'raf itu 20.000-an ganti surat. Ngono arek saiki. Tapi enggak masalah. Enggak masalah. Saking kepingine loh. Anak kita itu menyelesaikan paling tidak khatam sepisan Pak Agung, ya anak kita itu kepada kita. Ada yang lebih bagus lagi. Ada TK Al-Azhar di Jakarta. TK Al-Azhar. Pendidikan Al-Azhar ini
berkembang di mana-mana, cabangnya banyak. Salah satu kurikulumnya adalah sebelum usia SD, seorang anak itu pernah mengucapkan Al-Quran 1 kali. Al-Quran ini loh. Ya apa cara nih? Orang tua sama pihak sekolah punya buku laporan harian. Jadi orang tua membacakan setengah halaman. Jadi ini cara nih. Wa ma lakum, anak kita menirukan. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukiras mullahi alaihi. Bayangno anake sampean atine mlebu SD pernah khatam sepisan ngono carane. Ya apa gitu. Iku masih yo ustaz-ustaznya belum tentu sanggup nglakoni ngono. Saya pernah tapi dapat Al-Baqarah terus mari ngono kene sing males gini. Mau males gini aduh. Ya. Cita-citakno ngono iso? Pak Agung iso, Pak Agung? Bapak-bapak muda ini lho. Hah? Bapak-bapak muda ini lho. Ya, setengah halaman, isu setengah halaman. Itu tidak lebih dari 5 menit. Tidak lebih dari 5 menit. Wah, iso sampean hebat. Hebat. Nanti kalau sudah berlangsung 1 bulan berturut-turut, anak Anda akan begini. Loh ya, biasanya macakno aku. Waduh, sepurane ayah selak packing. Lah selak packing ini. Ya. Selak packing ini repot. Kita tengok sekarang. Itu tadi ketentuannya, hadisnya begini. An Aliyin radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Adibu auladakum ala thalathi khisalin." Didiklah putra-putra kalian dengan 3 hal. Yang pertama, hubbu nabiyikum, mencintai nabi kalian. Tuan-tuan, terkait yang pertama ini, itu orang tua balapan loh ya, ambek televisi. Kenapa? Tokoh idola itu dhisik endi Spiderman ambek Rasulullah. Oke? Terpatri di hati anak itu. Dhisik endi SpongeBob apa Rasulullah? Little Pony apa Rasulullah? Oke? Pak Azizi ya. Dieling-elingi bapak-bapak muda kabeh iki. Iku dhisik-dhisikan kita. Jadi mendidik cinta nabi kalian. Lek film El Tugrul ya apa? Setiap kali disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung dada ini dipegang. Iku diurui mengagungkan dan memuliakan Nabi sejak kecil arek-arek. Wong Turki. Oke, 1. Yang kedua, wa hubbu ahli baitihi, mencintai keluarganya Nabi. Mencintai keluarganya Nabi. Yang ketiga, wa qiraatil Qur'an, ajarilah baca Quran. Fa inna hamalatal Qur'ani hafadzatahu, karena sesungguhnya para penghafal Quran fi dzillillah, itu di dalam naungan atau perlindungan Allah, yauma la dzilla illa dzilluh, pada hari tidak ada perlindungan atau naungan kecuali perlindungannya Allah, ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi, bersama para nabi dan orang-orang pilihan Allah. Para jemaah sekalian, Waalaikumsalam warahmatullah. Monggo. Masya Allah. Kif? Wah, beda nih kak. Nah ini ada. Para jemaah sekalian, yang saya ceritakan tadi ini, bahwasanya penghafal Quran itu bakal dinaungi Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Iki kok sampean cerita nang anak sampean. Sampean cerita no.
keutamaan amal ini sama ceritakno. Terus, waduh, kok dawa ya? Baik, saya bacakan saja. Wa ruwiya an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'allama ibnahu al-Qur'ana nadharan, siapa yang mengajarkan anaknya membaca Quran dengan melihat di mushaf, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, maka diampuni dosanya yang telah lalu dan kemudian. Wa man 'allamahu iyyahu dhahiran ay an dhahri qalbihi, siapa yang ngajari anaknya membaca Quran dalam keadaan hafalan, maka ba'athahullahu yaumal qiyamati ala suratil qamar lailatal badri, maka dia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat, wajahnya itu seperti bulan purnama. Wa yuqalu libnihi, dan akan dikatakan kepada anaknya itu, iqra, bacalah. Fakullama qara'a ayatan, setiap kali membaca satu ayat, rafa'allahu azza wa jalla al-aba biha darajah, maka Allah mengangkat bapaknya itu satu derajat. Hatta yantahi ila akhiri ma ma'ahu minal Qur'an, sampai tuntas ayat yang dibaca hafalan dari Al-Qur'annya itu. Anak saya nomor 4, Konita, itu hafalannya masih surat Idza. Kemarin kuliah ayyuhal kafirun. Anda tahu? Untuk menyelesaikan kuliah ayyuhal kafirun saja itu nanti bisa lama. Lah iya sih. Ngajari surat kul huwallahu ahad iku iso sak wulan. Arek cilik. Ya begitu loh. Jadi memang betul-betul effortnya itu ya lek ngajari orang sebesar Anda ini. Duduk 1 jam sih iso. Wong jeneng arek cilik 5 menit ngono wis nyekel dulinan sing selak nandi. Begitu itu tantangannya. Itu tantangannya. Tapi ya asik saja. Yang berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yablughu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma min rajulin yu'allimu waladahu al-Qur'an fid dunya illa tuwija abuhu yaumal qiyamah bitajin fil jannah. Tidaklah seseorang mengajari putranya di dunia ini membaca Quran kecuali dia akan dikenakan mahkota bapaknya itu pada hari kiamat dengan sebuah mahkota di surga. Ya'rifuhu bi ahlul jannah, yang mahkota itu akan dikenali oleh penghuni surga, bitaklimi waladil Quran fid dunia, karena itu merupakan tanda jasa dia ngajari anaknya di dunia baca Quran. Imang bolak-balik ngomongno bapak maca Quran, bapak mulang Quran, bapak mulang Quran. Ya Allah. Moro ciut ae nyaline iki. Anak iki pondok kabeh masalah. Hah? Utawa mbakane digenekno. Yo apa wacanane bapak iki? Ngono ya. Ya apa ya. Ya apa, jen lapo ae, Pak. Ya Allah. Untuk berikutnya ini berbicara tentang orang yang mengajarkan surat Al-Baqarah, yang mengajarkan surat Ali Imran. Surat-surat ini nanti akan mengadvokasi, membela orang yang membaca dan mempelajarinya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja cukup.